Awakmu kok bodoh temen toh, Le. Nggak ada di sini anak lulus ini langsung pinter itu nggak ada. Ayo Le, bangkit kan gitu ya. Nggak usah di kepala deh, penuh ntar RAM-nya kan, taruh di dengkul itu. Bahkan ada yang jurusannya itu bank syariah. Dia cuma tilak gitu aja. Tapi alhamdulillah bisa jadi instruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Alat Berat di ILC, Training Center Alat Berat Profesional Indonesia, di mana kita akan ngobrol santai tentang dunia alat berat dengan para profesional di dalamnya. Kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu instruktur ILC yang sudah sangat berpengalaman, sudah puluhan tahun berada di dunia alat berat. Dari mulai tahun 94 Ya. sampai dengan sekarang tahun 2026. Artinya sudah 32 tahun. Ya, lumayan. Pas sama dengan usia saya sekarang. 32 tahun bersama dengan Pak Ahmad Zainuri. Ya. Pak Ahmad, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Pak Zainuri ya panggilannya ya? Zain. Pak Zain. Ya. Oke. Pak Zain. Satu pertanyaan awal yang selalu saya sampaikan kepada orang yang sudah kenyang, sudah warak dengan pengalaman adalah bagaimana kemudian Pak Zain bisa menjaga konsistensi Pak Zain di dunia alat berat selama 32 tahun. Ya. Gimana itu caranya, Pak? Ya, memang saya senang dengan teknik ya, teknik apapun teknik itu, entah itu sistem mekanikal, elektrikal ataupun hidrolik, itu memang senang. Jadi ketika saya ketemu dengan pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, itu seolah-olah kayak jadi hiburan juga gitu ya. Makanya Gitu ya? senang jadinya, iya. Jadi bagi saya memecahkan suatu masalah pada sistem teknik apapun lah ya istilahnya, ketika di situ ada sistem, itu menyenangkan gitu loh. Dan bisa tahu tentang masalah atau problem dan menyelesaikan dengan baik, itu suatu kebanggaan tersendiri. Oke. Nah, jadi konsisten di situ karena ya memang saya suka di situ gitu ya. Entah itu di bidang alat berat ataupun mesin-mesin yang lain, misalkan kendaraan ringan gitu ya, kan hampir sama saja kan. Jadi atau bahkan motor sekalipun kan, rodanya cuma 2 gitu kan. Iya. Jadi seperti itu. Bagi saya itu ya menarik gitu ya. 32 tahun loh, Pak. Ya seumuran sampean ya. Sampean lahir saya mulai berkarir di dunia teknikal seperti ini kan gitu ya. Ini bertolak belakang banget dengan generasi sekarang. Ya. Yang mereka itu atau kita itu sangat rentan sekali dengan sesuatu yang sama, satu hal yang sama dengan rentang waktu yang sangat panjang. Betul ya, teman-teman ya? Biasanya dari satu concern pindah lagi concern yang lain, pindah lagi concern yang lain. Itu bertolak belakang dengan generasi sekarang. Ya. Nah, apakah itu juga kemudian mempengaruhi, Pak ya? Apakah beda ya generasinya Pak Zain yang itu sangat ya selama aku suka, aku jalani berapapun waktunya, it's okay, enjoy aja. Dengan generasi zaman sekarang. Nah, gimana itu, Pak? Ini kan Pak Zain kan sudah menjadi instruktur di ILC. Ya. Menanamkan itu ke para peserta calon-calon mekanik masa depan ini gimana, Pak? Ya, saya sih saran saya terhadap para siswa itu ya. Supaya mereka itu paling tidak itu ya mengikuti jejak saya, apa yang saya pikirkan itu kan. Ketika kamu itu menggeluti dunia teknikal, terutama alat berat di sini ya. Sebenarnya nanti pengembangannya bisa alat berat, bisa truk, ataupun bisa mobil kecil misalkan, itu tidak masalah. Hampir sama semua kan. Ada hidrolik, elektrik, ataupun transmisi, engine, kan sama. Ya maka saran saya konsisten gitu kan. Ketika kamu menyukai bidang ini dan kamu ingin berkarir di teknikal seperti ini, ya kamu benar-benar belajar gitu ya. Belajar yang benar gitu. Benar-benar belajar dan belajar yang benar gitu kan. Supaya apa? Nyambung.
Dan sedikit-sedikit kamu harus merasa suka, gitu ya. Kalau kamu cuman ke sini, alasanmu hanya ingin cari kerja, otomatis ya, kalau saya rasa kamu kurang begitu minat sebenarnya. Cuma karena kamu pengen kerja saja, kan gitu. Ada nggak, Pak, kasus seperti itu? Oh, banyak. Jadi niatnya Ya. memang pengen kerja. Jadi bukan karena passion di situ, Iya. tapi karena ya udah aku pengen kerja di sana karena peluangnya bagus. Ada nggak, Pak, kasus seperti itu? Ada seperti itu. Jadi kalau kita lihat siswa itu di sini cuman hadir, sekedar hadir ya kan bisa kita membedakan. Mana yang sekedar hadir, mana yang benar-benar konsen, pengen belajar kan itu. Kita bisa membedakan. Seberapa intensitasnya itu beda-beda kan gitu. Ada yang benar-benar memang pengen hadir aja, dapat sertifikat, dapat kerjaan, selesai. Ada juga seperti itu. Tapi ya kita himbau anak-anak itu. Bagaimana caranya kamu itu belajar bersungguh-sungguh. Supaya ketika kamu nanti selesai pembelajaran ini, tes sama perusahaan juga kamu menguasai apa yang kita pelajari di sini. Kan. Itu pun juga akan mendukung nanti ke depan ketika kamu sudah masuk di dunia pekerjaan sebenarnya, ketika kamu punya basic pengetahuan alat berat misalkan gitu ya, itu sebagai modal, gitu kan. Modal kamu untuk mengembangkan pengetahuan. Kalau masalah pinter di sini saya tidak yakin, nggak ada di sini anak lulus ini langsung pinter, itu nggak ada, gitu kan. Jadi perlu juga sebenarnya nanti penerapan di lapangan. Tapi yang namanya basic itu juga penting, gitu ya. Orang bisa bekerja dalam suatu bidang kalau ngerti basicnya kan gitu. Taruhlah sekarang tukang saja kan. Kalau nggak ngerti basic pertukangan, gimana? Mau pegang alat aja nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi mekanik kan gitu. Apalagi mekanik. Nah, mekanik harus ngerti basic kan gitu. Oh, basic sistem seperti ini. Ketika ketemu yang lain, ya harus dipelajari lagi pengembangannya seperti apa kan gitu. Ya makanya saya bilang tadi, lulus dari ILC tidak ada yang langsung pinter, nggak ada. Perlu belajar. Berapa lama? Yuk, selamanya. Karena perkembangan dari sistem itu sekarang itu cepat sekali. Kan? Betul, betul. Ya seperti itu. Oke. Bagaimana kemudian cara ILC atau para instruktur di sini menanamkan nilai-nilai itu agar anak-anak itu benar-benar belajar itu, kalau bahasanya Pak Zen, benar-benar belajar. Kalau udah belajar ya harus benar-benar. Iya. Bagaimana kemudian cara menginternalisasikan itu ke anak-anak? Ya, kita sih biasanya memang berdasarkan karakter masing-masing instruktur ya dan pengalaman. Waktu dia basicnya dulu di bidang apa itu pasti beda kan gitu ya. Tapi yang jelas setiap anak itu kita dorong untuk ayo Le, bangkit kan gitu ya. Bangkit, jangan kamu oke lah kamu sekarang sekolahmu nggak sesuai dengan apa yang kamu jalani sekarang gitu ya. Ada Pak ya? Oh banyak kan, ya Mbak Isa ya. Nah, SMA, bahkan IPS, aliyah pun pernah ada. Dan itu kemudian bisa menguasai teknik dasar. Bisa kalau dia istilahnya mau sedikit-sedikit belajar untuk apa namanya, maksudnya mengasah dirinya gitu ya. Kira-kira saya itu dikasih pelajaran begini ini mau nggak kan ya? Kalau nggak mau ya bagaimanapun mau alat berat pun juga nggak mau, nggak bisa. Oke, gitu teman-teman. Jadi untuk kalian yang basicnya IPA, IPS, SMA, aliyah, SMK mesin, nggak harus SMK, nggak harus STM, kalian nggak usah minder. Di ILC ini semua diajarkan hal dasar yang sangat-sangat akan bermanfaat buat kalian kalau kalian memang benar-benar mau dan pengen menjadi mekanik di dunia alat berat. Jadi nggak usah minder. Tergantung karena, pribadi masing-masing. Iya, di sini kalian akan dibimbing sama instruktur-instruktur profesional yang pasti itu akan sangat bermanfaat buat kalian. Iya. Betul Pak ya? Otomatis ekstra sabar kalau kita ketemu dengan yang seperti itu tadi. Ya. Karena memang pelan-pelan. Harus pelan-pelan. Bahkan ada yang jurusannya itu bank syariah. Bank jauh sekali ya. Bank syariah. Bank syariah. Tapi alhamdulillah bisa jadi instruktur. Masya Allah. Lulus dari sini jadi instruktur. Iya, di Bina Pertiwi ya. Luar biasa. Jadi instruktur ya. Ya luar biasa sekali. Sebenarnya kalau saya korek dari ketika dia sudah sebagai instruktur, sempat berkomunikasi ya kan. Jadi dia itu sempat
mengeluh, wah berat Pak, belajar terus gitu kan. Ya mau bagaimana, sampean basic nggak ada kan itu, jauh sekali. Sekarang sampean baru mulai belajar teknik, sekarang ngajar, ya sampean kejar kan gitu. Kan itu. Karena apa? Saya pandang level sampean itu sudah di situ. Kalau sampean masih memulai dari awal, rugi kan gitu ya. Betul. Seperti betul, itu. betul, Dari betul. faktor usia, terus pengalaman, itu sayang. Oke, jadi Maka ada potensi. Maka akhirnya apa? Saya kasih saran. Ambil kesempatan ini. Sudah sampean ikut tes dan berhasil. Oke, jadi di ILC ini nggak membatasi dia dari background apa Pak ya? Sebenarnya Tetap dibatasi. ada batasan, tapi untuk sementara mungkin bisa. Karena memang sudah dibuktikan bahwa yang sekolahnya tidak similar dengan profesi di sini itu bisa. Buktinya bisa Ya. aja. Dan banyak yang ranking 1 itu ternyata bukan jurusan otomotif, alat berat, malahan adalah SM. Oh gitu ya? Iya, SMU itu banyak. Di sini Oke. ranking gitu kan, nilainya itu. Pak Zen, ini dari info yang saya dapat, ini Pak Zen ini ternyata skalanya sudah internasional nih Pak Zen. Ya, Insya Allah sudah sedikit sampai lah. Thailand apa Laos ya? Laos, cuman ya mondar-mandir Thailand. Oke, Laos, Thailand, Laos, Thailand. Iya. Gimana itu Pak ceritanya Pak? Bisa sampai di sana itu? Bisa sampai ke sana itu karena memang ya saya sendiri punya kemampuan sebenarnya. Kalau nggak ada kemampuan mana bisa kan? Artinya percaya diri nih ya? Bukan percaya diri. Aktual memang ada kemampuan untuk ditawarkan ke sana gitu loh. Oke. Iya kan? Kalau saya nggak ada kemampuan, ya siapa yang mau terima? Betul. Iya kan? Sekarang kalau kita nggak ada kemampuan, disodorin user di sana, siapa ini ngapain kan gitu? Nggak tahu. Tapi kalau kita dilihat, oh ada kemampuan, experience-nya sesuai kan gitu ya. Oke lah, user langsung, oh ya dah, jadwalkan interview. Oke kan itu, seperti itu. Apa yang membuat Pak Zen kemudian memutuskan selain memang merasa aku bisa kok sampai di luar negeri itu apa Bisa. Pak? Hal apa Pak? Ya sama ya, mau di luaran sana atau di kita kerja overseas maupun di dalam negeri itu sebenarnya sama saja. Sama saja. Iya, karena situasi pekerjaan ketika kita di proyek dalam negeri dan pemiliknya orang-orang Australia, kebanyakan kita juga sama, kumpul orang-orang mereka juga kan itu. Jadi di luar negeri pun ketika yang punya orang sana ya sama, kita juga banyak ngumpul dengan orang-orang Australia kan itu. Artinya memang harus ada kemampuan komunikasi bahasa asing. Bahasa paling tidak sedikit mengerti ya, walaupun nggak seperti kita ada tes English seperti kamu ke Australia kan susah sekali. Nggak seperti itu. Yang penting kita bisa nyambung komunikasi itu sudah lumayan. Bagi mekanik istilahnya kan gini, kita kan manual itu bahasa Inggris semua. Oke. Buku panduan alat itu tidak ada yang bahasa Indonesia. Itu sudah bahasa Inggris. Kan? Oke. Semua bahasa Inggris. Jadi ketika kita menjelaskan suatu sistem, yang kita pakai kan bahasa-bahasa itu. Karena kita sering baca, lama-lama ya bisa nyambung kan gitu. Kalau kita bicara teknik, bahasanya ya paling nggak jauh beda sama manual kan itu. Oke. Nah paling tidak seperti itu. Nah dari situlah, walaupun kita nggak komunikasi seperti lancar banget itu, yang penting bisa menjelaskan sesuatu itu sudah cukup. Ketika mereka ngomong sesuatu kita sudah mengerti sudah cukup, gitu kan. Nggak usah seperti sehari-hari seperti di film-film lancar itu pun sudah cukup. Kalau di Laos artinya Bapak kan juga berkomunikasi dengan orang yang bahasanya bahasa sana kan. Apa mereka juga pakai bahasa Inggris? Ya ini yang repot ya. Jadi kita waktu datang ke sana itu speak in English kan. Tapi giliran kita sampai sana, orang sana nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu yang repot kan. Nah terus gimana Pak? Ya menghadapi awalnya, tantangan seperti itu. Nah itu awalnya kita juga akhirnya mempelajari bahasa mereka. Kan kita pakai bahasa isyarat lah, bahasa Inggris, walaupun dia nggak ngerti kita paksakan untuk ngerti kan itu. Akhirnya sedikit ada komunikasi beberapa minggu, akhirnya kita bisa berinteraksi ya, nanya-nanya bahasa untuk ini itu apa, untuk ini apa gitu kan akhirnya. Bahasa sana maksudnya ya? Iya. Dan Laos sama Thailand itu tidak sama, beda dikit itu. Oh nggak sama? Iya nggak sama, iya. Gitu kan. Jadi seperti itu. Nah kebetulan saya di sana profesi sebagai trainer kan itu.
Nah, Jadi ya, apalagi trainer. nah iya itu. Akhirnya ya harus paling tidak ya mereka juga kita paksa untuk bisa mengerti bahasa Inggris walaupun susah payah kan gitu. Kita juga harus terpaksa mempelajari bahasa mereka kan itu supaya nyambung. Ketika ada putus, mana bahasa yang bisa nyambung kita sambung gitu. Maksudnya seperti itu. First impression atau pertama kali yang Pak Zen rasakan ketika menjadi trainer di sana, Iya. sudah explain materi, menjelaskan materi, tapi yang dijelaskan nggak paham, itu rasanya gimana Pak di sana Pak? Rasanya ya saya langsung ngomong Jawa ya. Ah, kamu kok bodoh temen toh, Lil. Dia cuma tila gitu aja. Iya. Ini selingan. Iya. Gitu ya. Ya kadang gitu. Ya memang seperti itu, tapi ya biasa yang kita hadapi seperti itu. Tapi saya sebenarnya trainer di sana juga technical trainer. Jadi tidak melulu di kelas harus kita seperti ya di sini ya, itu tidak. Tapi kita aktual ke pekerjaan juga sering seperti itu. Oke. Ya karena memang orang sana kalau tidak secara langsung seperti itu susah sekali. Tidur malahan kan gitu loh. Iya. Nah, seperti itu. Nah, Pak, ketika kita ngomong tentang pengalaman di luar negeri ini kan artinya selain kepercayaan diri, kemudian punya kompetensi, artinya kan kita juga harus punya mental nih, Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang mental, apa yang kemudian Bapak bisa sampaikan ke anak-anak peserta didik ini agar punya mental yang benar-benar kalau kamu udah punya kompetensi ya sudah harus percaya diri, berangkat. Itu gimana Pak? Ya kalau siswa-siswa sih saya anjurkan untuk ya itu tadi, kamu belajar jangan hafalan gitu ya. Kalau hafalan orang pinter bisa hafalan, walaupun nggak ngerti teknik hafal dia kan, gitu kan. Tapi kalau kamu menggunakan logikamu untuk belajar tentang teknik, mengerti tentang sistem, ya kan, kamu simpen di kepalamu. Bahkan kalau sudah ngerti bener nggak usah di kepala deh, penuh ntar RAM-nya kan, taruh di dengkul itu, suatu saat butuh dipanggil, kan gitu. Saya sering ngajarin begitu. Kalau kamu mengerti bener itu nggak di kepala li tempatnya, kan gitu. Sudah di tempat lain, tinggal kamu butuh kamu panggil gitu aja. Maka sekarang kalau kamu nanti menghadapi interview, misalkan gitu. Di sini setiap kamu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tempat, kamu harus interview, kan gitu. Nggak ada orang itu tiba-tiba, oh Mas, ayo ikut kerja sama saya, tarik tangannya, nggak ada kan. Ditawari, ini ada kesempatan. Ya kamu harus melewati beberapa macam tes, termasuk interview. Maka ketika kamu interview, ya kamu harus pede bahwa kamu itu punya kemampuan gitu ya. Kepalamu itu ada isinya gitu ya. Ketika kamu interview, ya itu kepalamu yang diekspos. Bukan kamu sibuk nyari buku, tanya temen kan gitu. Atau bahkan diam gitu ya. Jadi anak-anak sekarang kan problemnya di situ. Iya, betul. Karena dia ketergantungan sama gadget. Iya kan? Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang gadget. Iya. Apa hal yang paling menurut Pak Zen itu merusak untuk anak-anak ini? Jadi tadi ketergantungan sama gadget. Apapun dikit-dikit ya handphone ya. Nah, seperti itu. Ya bukan di sini aja, bahkan mungkin anak saya sendiri bisa jadi seperti itu ya kan. Tapi ya saya harus ngontrol kan ya teman-teman. Sama ketika anak-anak di kelas juga gitu. Ya semaksimal mungkin saya juga akan mengontrol dan selalu mengingatkan bahwa kamu jangan dikit-dikit handphone kan itu, jangan dikit-dikit HP. Jadi usahakan ketika kita belajar seperti ini, kamu mengerti, bukan kamu mengandalkan ada HP aja, tenang aja kan gitu. Nggak bisa begitu gitu kan. Ya memang sekarang lebih mudah kan gitu, karena pertolongan dari HP tadi kan. Iya betul. Kalau kita dulu kan belum ada seperti itu. Iya. Jadi kita dipaksa untuk mengerti kan gitu. Dengan apapun caranya. Misalkan kita pergi sendiri ke satu site gitu ya. Tak ada teman, kita masih baru mulai kerja, belum banyak pengalaman gitu ya. Mau tolong siapa kan gitu. Pertolongan saya cuman misalkan saya benerin mesin ke satu site gitu ya. Tempat yang terpencil. Nanya-nanya susah lah kan. Hubungan sama office pun nggak bisa kan gitu. Akhirnya apa ya, saya dipaksa untuk belajar sendiri kan gitu. Terus apa yang saya bawa ini yang saya, misalkan buku sub manual, operation maintenance manual dan part book,
ya pertolongan saya itu aja. Itu aja yang saya gali kan itu. Jadi saya belajar dari situ. Belajar dari situ akhirnya apa? Sedikit demi sedikit lama-lama kan banyak yang saya tahu gitu kan. Banyak yang saya tahu akhirnya apa ya? Kita tidak ada ketergantungan sama orang lain ataupun nggak banyak nanya. Ya walaupun memang asal usulnya juga ya sering lah kita nanya sama senior misalkan gitu ya. Itu tetap. Tapi belajar sendiri itu juga lebih, saya rasa lebih bagus juga karena apa? Sebagian orang itu kadang-kadang oke tahu karena dari nanya ya kan. Tapi tidak sedikit ilmu teknikal tentang alat berat itu dari kita menggali sendiri dari literatur, literasi gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, kalau sekarang mudah. Artinya kan sebenarnya generasi sekarang itu sudah dimudahkan ya dengan teknologi yang ada. Harusnya cuma bagaimana cara berani. memanfaatkannya. Bagaimana cara memanfaatkan. Iya. Pak, sebagai orang yang pernah berkiprah di luar negeri, bagaimana kemudian generasi sekarang menyiapkan kompetensinya agar bisa bersaing di tingkat global? Ya, kalau saya sih sering juga menyarankan anak-anak, kalau kamu pingin istilahnya, taruhlah sudah bosen di Indonesia ya, gini-gini aja ya. Sudah mulai dari barat sampai timur ya kan. Ya alhamdulillah saya juga sudah lumayan sih. Dari barat sampai timur itu sudah pernah juga. Gitu. Jadi kira-kira ketika sampean mau ekspansi keluar, overseas gitu ya. Itu bisa, ada kemungkinan. Karena banyak orang-orang kita yang berada di luaran sana berkarir kan gitu ya. Entah itu jadi pekerja apa maksudnya teknikal, masih menangani teknik, ya seperti mekanik itu ada juga. Nah, cuman kebanyakan kita kalau sudah overseas itu rata-rata paling tidak itu supervisi kan itu ya. Supervisi yang diandalkan di situ memang. Karena memang orang kita itu kenapa jadi pilihan itu kan. Orang kita itu jadi pilihan karena apa? Kompetensinya lumayan bagus. Terus bisa diajak disiplin ya kan. Komunikasi juga lumayan. Terus semangat kerjanya itu dibandingkan orang-orang yang lain itu lumayan bagus. Orang-orang yang lain itu maksudnya orang negeri. Iya, seperti Filipina, Thailand itu kan. Indonesia bisa lebih bagus ya? Iya, lumayan bagus itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita punya nilai sebenarnya kan gitu. Tergantung kita itu mampu atau enggak mau kan itu kan itu. Kita mampu tapi nggak mau juga nggak bisa juga. Kan? Betul. Kita ada kemampuan tapi masih kurang, tapi mau misalkan itu. Juga bisa seperti itu. Dan kebanyakan ya kalau kita overseas itu bukannya KKN ya, tapi kita perlu namanya relasi ya kan ya. Maka dari awal kita mulai menggeluti dunia seperti ini itu bangun relasi yang baik. Sesama teman seangkatan, sesama teman sebaya, atasan kita atau bahkan junior kita kan. Ketika kita berhubungan baik, suatu saat kita dalam satu perusahaan itu bagus, kemudian berpisah, ketemu lagi entah di mana, itu masih berhubungan baik kan. Dan prestasi kita dinilai memang benar bagus. Ketika ada kesempatan, kita calling teman misalkan gitu ya. Kamu di mana sekarang? Oh, saya overseas di sana gitu ya. Terus gimana di sana? Enak apa enggak? Oh, enak. Oh ya sudah, kalau memang ada peluang, kalau saya bisa ke sana, boleh deh gitu kan. Nah, si teman kan menilai, kalau dulu saya ngumpul sama kamu itu, oh bagus, kamu nih orangnya memang benar-benar kompeten. Akhirnya apa? Oke, iya, kirim CV. Saya taruh sama user, iya kan. Saya kasih user, nanti udah user yang ngurusin. Udah gitu aja, gitu. Seperti itu. Jadi membangun relasi. Iya, itu sangat penting. Baik. Ya walaupun nggak kemana-mana, tapi tetap harus seperti itu ya. Karena memang ketika kita dimanapun berhubungan baik dengan orang, ya ujung-ujungnya akan baik. Gitu. Oke. Terakhir, Pak Zain. Ya. Apa yang bisa Pak Zain sampaikan untuk anak-anak kita, anak-anak di luar sana yang ingin belajar di bidang mekanik alat berat ini? Apa yang perlu mereka siapkan? Sebenarnya sih nggak ada yang perlu disiapkan ya. Oh, nggak ada? Nggak ada. Semua orang punya kesempatan yang sama. Itu tadi. Tinggal kita mau atau enggak gitu aja kan. Kalau kita mau, maka kita harus serius. Saya benar-benar pengen menggeluti dunia teknik alat berat. Hanya kan itu saja?
Iya kan? Kalau seandainya oke, saya sudah sekolah di teknik alat berat, tapi kok saya kayaknya nggak bisa-bisa, nggak menjiwai. Ya nggak juga kan, nggak bisa juga kan itu loh. Saya dulu juga sebenarnya nggak relevan. Saya memang SMK, tapi jurusannya mesin produksi itu kerjanya ngelas gitu kan, mesin bubut, kan nggak ada hubungannya sama alat berat itu kan, tentang teknik alat berat, nggak ada sebenarnya. Tapi kalau otomotif masih dia kan engine ya kan gitu ya, alat berat semuanya pakai engine kan gitu ya. Nah seperti itu. Bahkan di pertengahan karir saya itu saya berubah jadi electrician. Jauh kan? Listrikan? Iya, jauh kan. Saya tidak pernah belajar listrik. Tapi itu bisa saya jual ke perusahaan, saya tawarkan bahwa saya bisa menangani mesin yang bergerak dengan listrik. Masya Allah. Beralih kan berarti? Nah, seperti itu. Sebenarnya bukan masalah apa yang harus saya siapkan. Ya terus terang seperti saya sendiri tidak ada. Pokoknya semangat saya adalah saya ingin belajar bekerja. Dan saya suka dengan teknik kan gitu ya. Apapun itu kan. Pokoknya yang berbicara tentang suatu sistem peralatan itu ya. Itu saya senang. Jadi saya senang mempelajari. Nah, di situ yang memacu saya untuk terus berkarir di bidang seperti ini kan gitu ya. Jadi nggak ada persiapan. Yang jelas saya ingin belajar, saya ingin bisa, dan nanti apa yang saya kuasai, kemampuan saya, itu bisa dinilai orang dan bisa saya tawarkan untuk ke depan saya terus berkarir gitu ya. Baik, luar biasa teman-teman semuanya. Kita kasih plus untuk Pak Zain. Jadi lakukan yang kamu suka dan jadilah ahli di sana. Oke, terima kasih Pak Zain untuk kesempatan pada pagi ini, luar biasa sekali. Sampai jumpa di episode ngobrol alat berat di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.